Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar pada mata kuliah pemrograman web 1, yaitu mengenai pembuatan website. Studi kasus kelompok kami yaitu membuat website penerimaan mahasiswa baru. Anggota kelompok kami terdiri dari Ita Mulyati, saya sendiri, dengan NIM 210-206-9, Mevani Kamila dengan NIM 210-2007, Azmi Pauzia dengan NIM 210-2035. Pertama yaitu alur halaman program. Terdapat dua alur yaitu alur admin dan alur pendaftar. Alur admin dimulai dengan halaman login admin, kemudian ke halaman list calon maba atau pendaftar. Alur pendaftar dimulai dengan halaman daftar atau login pendaftar, kemudian ke halaman form pendaftaran kuliah. Selanjutnya database. Kita membuat database bernama db_pmb. Pada database terdapat dua tabel yaitu tb_pendaftaran dan tb_akun. Pada tb_akun terdapat kolom ID, nama, email, password, tahun_ajaran. Kemudian pada TB pendaftaran terdapat kolom ID_pendaftaran, ID_akun, tanggal_lahir, tahun_ajaran, nama_peserta, tempat_lahir, alamat_peserta, tanggal_lahir, dan agama. Selanjutnya, koneksi ke database MySQL. Untuk menghubungkan PHP dengan MySQL, kita menggunakan fungsi MySQLi_connect dengan parameter host, user, password, dan database. Sintaksnya yaitu MySQLi_connect dengan $host, $user, $pass, $db. Jika koneksi gagal, variabel $con akan bernilai false. Karena itu, kita bisa mengeceknya dengan ekspresi if. Kemudian di slide selanjutnya ada tampilan pertama pada website adalah halaman login, seperti gambar yang ada di samping. Untuk membuat halaman login, kita membuat sebuah file yaitu pmb.php, seperti source code yang tertera pada gambar tersebut. Carousel. Apa itu carousel di Bootstrap? Carousel adalah sebuah komponen yang berbentuk slider. Bisa itu slider yang berbentuk gambar ataupun teks. Carousel pada website PMB ini digunakan untuk menampilkan slide gambar untuk halaman utama pendaftar. Pada halaman utama ini terdapat carousel dalam bentuk gambar dengan 3 slide, dan codingannya terdapat pada pmb.php di body HTML. Selanjutnya ada function validate event. Pada form terdapat onSubmit validate event. Bisa dilihat pada gambar codingan pertama. Fungsi validate event ini dipanggil pada fungsi form, dan pada gambar kedua, codingannya ini masih dalam halaman utama atau pmb.php, tepatnya codingan dalam body dan dalam script. Fungsi validate event ini adalah untuk memvalidasi password atau untuk memastikan bahwa password dan konfirmasi password ini sama, dan bila kita memasukkan konfirmasi password tidak sama dengan password, maka akan memunculkan alert bahwa password tidak sama. Lalu setelah daftar akun pada halaman utama, kita akan diarahkan ke halaman formulir pendaftaran. Untuk halaman formulir pendaftaran, kita membuat file yang bernama formdaftar.php. Perhatikan pada tag pembuka form di baris 72. Di sana kita menggunakan atribut, action, dan metode post. Atribut action digunakan untuk menentukan script mana yang akan memproses data inputan, sedangkan atribut method post digunakan untuk mengirim data ke suatu server atau nilai langsung ke action untuk ditampung tanpa menampilkannya di URL. Perhatikan juga pada inputannya di sana ada atribut name. Atribut ini untuk menentukan kunci indeks dari array post ataupun get. Setelah mengisi formulir pendaftaran, selanjutnya adalah proses pendaftaran. Kita membuat file proses pendaftaran.php ini gunanya untuk melihat apakah pendaftaran yang dilakukan berhasil ataupun tidak. Di halaman proses pendaftaran terdapat pendaftaran berhasil, kode pendaftaran, dan cetak bukti daftar. Pada codingannya, di baris ke-21 terdapat variabel getID. Fungsinya mengambil ID dari form daftar. Bila sebelumnya menggunakan post agar tidak tampil pada URL, kalau di sini kita menggunakan get,
Jadi, ID dari si pendaftar tampil pada URL-nya. Gambar di samping adalah hasil pendaftaran berhasil. Untuk mendapatkan kode pendaftaran P2022-0008, kita dapatkan dari ID yang ada di URL-nya. Selanjutnya, cetak bukti daftar. Kita diarahkan ke halaman cetakbukti.php. Cetak bukti pendaftaran. Setelah pendaftaran berhasil dilakukan selanjutnya adalah mencetak bukti pendaftaran dengan membuat file cetakbukti.php. Pada baris keempat terdapat $peserta atau data peserta MySQL query dengan variabel count. Select dengan menampilkan data TB pendaftaran berdasarkan ID pendaftaran yang dikirim dari URL getID. Pada baris kelima, menyimpan dalam bentuk objek, yaitu variabel $P sama dengan MySQL fake object $peserta. Masih dengan cetak bukti pendaftaran, pada baris ke-16 menambahkan window.print menggunakan JavaScript. Jadi, ketika di-load langsung print seperti pada gambar di samping. Pada baris ke-21 menambahkan kelas tabel data. Selanjutnya ada cookie. Cookie di sini menyimpan teks atau data sementara si pendaftar, agar si pendaftar tidak bisa berkali-kali mengisi formulir pendaftaran. Dan jika dari halaman pendaftaran berhasil, ketika klik kembali akan menuju halaman utama atau pmb.php. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azmi. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Azmi Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan halaman login untuk admin. Sebelumnya sudah disampaikan oleh Mevani, yaitu halaman daftar untuk pendaftar yang akan menjadi calon mahasiswa baru. Sedangkan pada halaman ini adalah halaman login untuk admin, yang dimana seorang admin harus mengisi username dan password dengan tepat agar bisa masuk ke halaman selanjutnya, yaitu halaman listsiswa.php. Untuk memastikan username dan password, di sini terdapat source code, yaitu loginadmin.php dan listsiswa.php. Di file loginadmin.php terdapat fungsi iset untuk memeriksa apakah sebuah objek form telah didefinisikan atau telah diset sebelumnya. Juga fungsi iset ini yang akan menghasilkan nilai true jika sebuah variabel telah didefinisikan dan false jika variabel tersebut belum dibuat. Lalu terdapat variabel $_getMessage, yaitu tipe data array, gunanya untuk mengakses nilai, yang dimana message adalah nilai dari atribut name pada objek form yang akan diakses. Lalu terdapat form method post, yaitu nama metodenya atau sistem penyampaian datanya. Dan action sama dengan _tugas besar, _admin, _listsiswa.php, maksudnya adalah data yang telah diinputkan dan akan dikirim ke file yang bernama listsiswa.php. Lalu di file listsiswa, kita ambil data dari post, yaitu $username sama dengan $_post username dan $password sama dengan $_post password. Gunanya untuk menyeleksi data admin dengan username dan password yang sesuai. Lalu cek kredensial, yang dimana terdapat variabel username dan variabel password. Selanjutnya adalah halaman list mahasiswa. Setelah login sebagai admin, tampilan yang muncul adalah tabel dari isi data diri calon mahasiswa yang telah mendaftar. Pada tabel paling kanan juga terdapat fungsi untuk mengedit dan hapus. Ada juga tambah baru untuk menambahkan data pada baris baru. Pada baris ke-40-41 di file listsiswa.php dilakukan query untuk mengambil data mahasiswa yang telah mendaftar pada tabel tb_pendaftaran. Dan setelah itu, pada baris ke-43-44, query tersebut diubah menjadi array dengan fungsi mysql_fetch_array dan juga while untuk perulangan isi tabel dan bisa menampilkan tabelnya juga. Selanjutnya hapus data. Hapus data ini fungsinya untuk menghapus satu baris tabel data peserta.
pada baris ke-11, perintah delete dapat menghapus satu baris data dan juga menghapus beberapa baris data sekaligus. Dan perintah where digunakan untuk menyaring atau memfilter record atau baris. Selanjutnya, contoh hapus data. Di halaman sebelumnya, mahasiswa yang sudah mendaftar terdapat 5 mahasiswa. Lalu, setelah mahasiswa yang bernama Mahendra dihapus, total yang mendaftar menjadi 4 mahasiswa. Selanjutnya, edit data. Pada line 21 terdapat perintah update. Perintah update ini digunakan untuk mengganti nilai baris data pada suatu tabel dalam database. Contohnya, ketika ingin mengedit nama peserta dari peserta yang bernama Kim Janal dari alamat yang bertuliskan Jalan In dulu menjadi Jalan Kasih Ibu. Berikut ini adalah dokumentasi kerja kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.